Oke, teman-teman, sebelum kita mulai boleh on cam ya, sebentar, biar kelihatan wajah-wajahnya. Anissa Furkania, Aditya Aldi, boleh buka kameranya dulu. Nah, oke, kita mulai ya. Sambil menunggu yang lainnya membuka kamera, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Selamat siang semuanya. Sore. Ya, oke. Selamat sore ya. Siang menuju sore. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya sama Ibu. Kita kali ini akan mengadakan bimbingan klasikal ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah pernah kan 2 minggu ke belakang melakukan bimbingan klasikal, ada klasikal pribadi, bidang pribadi, terus klasikal di bidang sosial. Nah, kali ini kita akan, sebelumnya kan kita udah pernah mengadakan bimbingan klasikal di bidang pribadi dan juga di bidang sosial. Kali ini kita akan mengadakan bimbingan klasikal di bidang belajar ya teman-teman semuanya. Jadi Ibu harap ke depannya selama mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kalian bisa fokus, terus kalian juga bisa memahami inti dari materi atau topik yang akan Ibu bahas. Oke? Kalau mengerti boleh mengajukan oke atau sip. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, ada yang mau memimpin doa? Ibu ini ya, Ibu tunjuk. Hai, Bu. Oke, Bu. Oke, Rafa. Siapa sok sweet dulu? Lutika aja deh. Nanti Rafa doa penutupnya ya. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke. Sudah, Ibu. Terima kasih, Lutika. Nah, teman-teman Ibu share screen dulu ya. Nah, kali ini tuh kita akan membahas terkait mengapa sih belajar itu sulit. Nah, tujuan kita kali ini tuh, bimbingan klasikal kali ini tuh supaya teman-teman tahu nih, kenapa teman-teman itu berpikir atau memiliki pikiran bahwa belajar itu susah atau sulit. Udah keluar share screen-nya? Udah ya? Oke, lanjut. Nah, sebelumnya nih Ibu bakal kasih pertanyaan dulu. Pastikan ya, kalau misalnya kita awalnya udah punya niat belajar nih, udah punya niat belajar, mau belajar, terus kita tuh nonton TV, misalnya tiba-tiba keluar dari kamar gitu ya, nonton TV, terus atau ada teman yang ngajak jalan-jalan, atau ada teman yang ngajak mabar, kayak gitu, pastikan kita bakalan terpengaruh atau ke distract gitu ya. Benar gak teman-teman? Iya, Bu. Benar. Nah, yang jawab iya berarti emang suka kayak gitu. Nah, terus biasanya tuh baru nyerah atau kayak baru ingat lagi, baru mau belajar lagi kalau besoknya udah ujian atau ulangan atau misalnya udah ada tugas yang susah gitu. Baru ingat, baru mau belajar lagi kayak gitu kan. Fajar ketawa berarti iya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk, kita akan ice breaking dulu ya, teman-teman. Kita akan nyanyi. Jadi nanti teman-teman di unmute aja ya suaranya. Nah, kita akan bernyanyi. Jadi nyanyinya itu udah keluar belum ya share screen? Nah, udah. Nah, jadi nanti nyanyinya itu kita akan nyanyi balonku ya. Terus warnanya itu kalian harus fokus nih. Warnanya itu harus lihat warna yang ada di layar nantinya, balon yang ada di layar. Jadi nggak sama kayak lirik balonku pada umumnya. Oke? Simulasi Oke, baik. dulu, Bu. Simulasi dulu. Contohnya misalnya
balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Terus di layar warna balonnya hitam misalnya. Jadi bukan hijau kuning, jadi hitam la gitu sesuai, oke? Oke, udah siap ya. Boleh di-unmute semuanya. Siap ya. 3, 2, 1. Balonku. Ayo dong nyanyi. Ada 5 Rupa-rupa warnanya. Hijau. Merah. Kuning. Bukan. Hitam. Apa? Pink. Apa ini warna Ih. apa? Ini warna apa? Ungu. Ungu. Terus? Pink. Purple. Biru. Biru. Meletus. Meletus balon. Ungu. Oke. Thank you. Oke. Terima kasih teman-teman. Tadi ada beberapa yang salah ya. Ada Fajar, terus ada Lutika katanya hijau tadi balonnya yang pertama. Padahal bukan hijau ya, merah. Udah semangat lagi. Udah dong. Semangat. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, kenapa sih teman-teman SMA atau teman-teman yang hadir di Zoom ini tuh berpikiran atau menganggap pelajaran itu atau belajar itu susah? Kita harus tahu nih, saatnya kita mengenali kebiasaan yang membuat belajarmu itu menjadi susah. Ada 5 ya, teman-teman. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu Ibu mau nunjuk supaya enggak Ibu aja yang ngomong di sini. Mau nunjuk Riri, boleh bacain poin pertama, Riri? Aku, Bu. Ya, poin pertama ya. Tidak suka terhadap guru yang mengajar. Oke, tidak suka terhadap guru yang mengajar. Kalian pasti sering kan gak suka sama guru yang mengajar di kelas, bener gak? Bener banget, Bu. Bener Betul, dong. Bu. Fajar nyengar-nyengir lagi berarti bener. Kayaknya hampir semua mata pelajaran Fajar gak suka deh. Nah, jadi pola pikir atau mindset kalian gak suka sama guru itu mempengaruhi belajar kalian itu jadi susah. Nah, di sini kan ada penjelasannya nih. Seringkali cara mengajar salah seorang guru itu membuat kita nggak nyaman, bener kan? Kayak gurunya tuh kayak cara ngajarnya monoton, terus cara ngajarnya atau penyampaiannya cepet gitu ya. Jadi kita tuh nangkepnya kayak, ih apa sih gitu. Apalagi kalau misalnya udah mata pelajaran eksak ya teman-teman, mata pelajaran hitung-hitungan, terus gurunya tuh udah killer, terus ngajarinnya cepet, terus tugasnya banyak, udah aja makin gak suka banget sama pelajaran tersebut, ya kan? Bener gak? Bener dong. Bener ya. Nah, yang kedua, Ibu bakalan panggil Aditya. Boleh bacain? Aditya. Iya, Bu. Ya, boleh bacain poin yang kedua. On cam dong, kemana kamu? Suaranya ada tapi wujudnya gaib. Nah, oke. Boleh Poin bacain. yang kedua, image pelajarannya susah, Bu. Kenapa tuh? Katanya di situ penjelasannya apa? Boleh dibacain? Belum kalian sudah menghakimi bahwa pelajaran tertentu itu susah. Padahal belum tentu kan? Asal tahu saja. Semua pelajaran yang diberikan di sekolah itu sudah disesuaikan dengan taraf belajar dan usia kalian. Jadi, jangan pernah takut untuk mencoba. Ingat semboyan. There's nothing big or not. Thinking make it so. Yaitu tidak ada sesuatu yang sulit kecuali pola pikir kita yang membuatnya jadi sulit. Oke, thank you, Adit. Nah, benar banget ya. Sama, Ibu. Nah, benar banget ya. Jadi itu tuh image pelajaran susah. Sebenarnya pelajarannya nggak susah ya, tapi mindset kita lagi kayak image pelajarannya susah. Kayak saya belum apa-apa kita ngelihat pelajaran kimia di jadwal. Wah, kayaknya susah nih kimia.
atau fisika gitu. Padahal kan belum tentu gitu. Belum tentu si pelajaran tersebut tuh pas kita pelajarin emang benar-benar susah, walaupun kebanyakan susah sih ya gitu. Tanpa tanpa kita tahu juga pasti emang susah gitu kalau rumus. Nah, kalian boleh berpegang pada semuanya ini. There's nothing big or not thinking made it so. Jadi nggak ada sesuatu yang sulit kecuali pola pikir kita yang membuatnya itu jadi sulit. Jadi karena kita berpikir itu sulit, jadi kenyataannya sulit kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya poin yang ketiga. Di sini Ibu akan panggil Anissa Forvania. Iya Bu, hadir. Hadir, oke. Boleh Anissa bacain poin ketiganya? Tidak pernah memperhatikan dengan serius. Ini Nah. dia yang tidak paham. Mengapa juga tidak serius? Hal seperti ini perlu diubah, belum ada kata terlambat untuk memulai lagi. Itu semboyannya. Nah, iya benar. Tidak pernah memperhatikan dengan serius ya. Selanjutnya yang keempat, yaitu tidak interest atau tidak tertarik kepada pelajaran tersebut. Jadi perasaan kurang tertarik. Jadi bikin pelajaran itu tuh susah ya teman-teman. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu alasan nih kebanyakan tidak punya buku pelajaran gitu. Nah, itu biasanya tuh anak-anak di kelas nih kalau misalnya ada tugas ataupun pekerjaan yang susah gitu ya. Nanti misalnya ditanya sama gurunya, mana tugasnya? Nggak ada Bu, belum selesai. Kenapa? Nggak punya buku pelajaran. Nah, itu tuh salah satu alasan gitu ya. Jadi karena kita nggak punya buku pelajaran, jadi kita nggak belajar di rumah gitu. Terus kita ketinggalan pelajaran. Kayak gitu ya teman-teman. Udah paham belum? Ibu tanya nih, udah paham belum? Nanti kalau misalnya belum paham, Ibu tanya satu-satu. Udah paham Rafa, Lutina, Lutika, terus Riri, Anissa, Aulia. Alhamdulillah sudah Bu. Oke, paham ya. Jadi Paham Ibu. Oke. Jadi kelima bahasan kita tadi itu yang membuat kita berpikir bahwa belajar itu susah ya teman-teman. Nah, kali ini supaya kalian termotivasi gitu ya, Ibu akan menghadirkan role model kita kali ini supaya kalian punya motivasi belajar lagi gitu ya, dan menganggap belajar nggak susah. Kalian tahu yang siapa ini? Fotonya udah keluar kan? Siapa ini? Aku Ibu. Tasya Kamila sama Maudi Ayunda Bu. Oke, Tasya Kamila. Siapa sih Tasya Kamila? Kalian tahu gak? Tahu Bu, yang cilik. itu yang penyanyi. Artis cilik. Oke, artis cilik ya. Yang nyanyi apa, Rafa? Libur telah tiba Bu. Oke, libur telah tiba ya. Jadi teman-teman di sini kita bisa mencontoh ya role model di bidang pendidikan khususnya ini yang menjadi public figure atau artis atau aktor gitu. Yang pertama ada Tasya Kamila nih. Tasya Kamila tadi teman-teman bilang bahwa dia adalah artis cilik betul, penyanyi cilik betul. Nah, di sini walaupun dia itu seorang aktor, penyanyi, tapi dia itu pendidikannya itu gak dikesampingkan gitu ya teman-teman. Bisa dilihat di sini latar belakangnya. Dia kuliah S1-nya di UI, terus S2-nya di Columbia University. Nah, yang kedua ada Maudi Ayunda. Siapa yang nggak tahu Maudi Ayunda? Pada tahu nggak? Tahu Bu. Tahu Bu. Bu, Princess. Princess, katanya siapa lagi? Princess buat tadi? Ya, sama Opa Korea. Oh, yang sama Opa Korea. Iya. Maudi Ayunda juga sama ya, teman-teman, aktor, terus penyanyi, tapi dia juga nggak mengesampingkan pendidikannya, dia mengenyam pendidikan S1-nya itu di Oxford University. Terus S2-nya nggak kalah lebih hebatnya ya di Stanford University. Jurusan-jurusannya juga jurusan-jurusan yang luar biasa gitu ya teman-teman. Oke. Nah, karena kita udah ada di akhir gitu ya, udah di akhir kegiatan klasikal ini, Ibu mau minta dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan klasikal kali ini? Ibu tunjuk ya. Anissa Aulia. Are you ready? Oke, boleh dong kesimpulannya apa? Jadi yang tadi Ibu jelasin itu ya, yang
saya tangkap ada apa namanya yang tidak tertarik dengan pelajaran, terus dari mengubah mindset kita supaya enggak biar tidak suka si pelajaran itu gitu Bu. Terus apa lagi ya? Tidak tertarik, terus mencari juga role model yang kita inginkan atau contohnya seperti Maudy Ayunda dan Tasya Kamila Bu. Oke, terima kasih Ape. Ya, jadi teman-teman bisa menangkap ya kesimpulan yang kita bahas kali ini itu terkait mengenali 5 kayak faktor yang membuat belajar kita sulit. Terus kita juga harus punya nih role model supaya kenapa? Supaya kita bisa termotivasi oleh tokoh-tokoh yang kita jadikan role model. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, Ibu pengen kalian nanti isi ya evaluasi penilaian. Nah, udah ada belum? Kayaknya masih loading. Udah. Jadi teman-teman nanti kalian isi ya link Google Form yang kalian yang nanti Ibu share gitu ke grup. Nah, di sini kalian isi aja berapa poinnya gitu supaya nanti Ibu ada bahan evaluasi untuk kegiatan bimbingan kelas selanjutnya. Oke? Paham? Boleh Paham, Bu. Paham. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sebelumnya kita doa dulu deh. Ditutup sama siapa tadi, Rafa? Sebelum kita menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Rafa. Oke, terima kasih teman-teman Sama-sama, semuanya Ibu. atas partisipasinya. See you di bimbingan kelas selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.